welcome back to my channel Armiza Ministry. So hari ini kita akan sambung pembacaan kita untuk hari yang ke 100. Yes, 100. So di dalam Desire of Ages nomor 269 hingga 271. Yes, so jom kita pray dulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertak dalam kerjaan syurga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami ingin membaca firman Engkau, dan biarlah kami terus dekat dengan Engkau. Kami terus menggunakan firman Engkau ini untuk panduan hidup kami sehari-hari. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, Wen akan mula baca. Orang-orang besar ini tidak dapat bercakap-cakap, tetapi melihat pada wajah mereka masing-masing nampak sedang bergelora suatu pikiran bahwa mereka patut berbuat sesuatu untuk membendung arus perhatian orang banyak yang diarahkan kepada Yesus. Kristus mengatakan bahwa dosa orang sakit lumpuh ini telah diampuni. Orang-orang Farisi menangkap perkataan ini sebagai suatu hujatan dan merasa bahwa perkataan ini adalah sebagai suatu dosa yang layak mendapat hukuman mati. Mereka berkata di dalam hati mereka, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2 ayat 7. Dengan mengarahkan pandangannya kepada mereka itu, Yesus berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lalu orang yang hanya dibawa dengan usungan kepada Yesus itu pun bangkitlah dengan kekuatan seorang muda. Darah pemberi hidup itu pun mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Segala alat tubuhnya tiba-tiba bergerak kembali. Pancaran kesehatan menggantikan bayangan maut. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oh, kasih Kristus yang ajaib, tunduk untuk menyembuhkan jiwa yang bersalah serta menderita. Keilahiannya berduka dan telah melenyapkan penyakit manusia yang menderita. Oh, ajaiblah kuasa yang dinyatakan kepada manusia. Siapakah yang dapat meragukan akan kabar keselamatan? Siapakah yang dapat mengecilkan kemurahan penebus yang berkasihan itu? Tidak ada lain kecuali kuasa ilahi yang dapat mengembalikan kesehatan kepada tubuh yang sedang menjadi busuk itu. Suara yang sama yang telah memberikan hidup pada waktu manusia dijadikan dari debu tanah. Suara itu pula lah yang memberikan hidup pada orang yang sakit lumpuh yang hampir mati itu. Kuasa yang sama yang telah memberikan hidup pada tubuh telah membarui hatinya. Ia yang pada waktu kejadian berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Ia juga yang memberikan hidup kepada jiwa yang mati oleh pelanggaran dan dosa. Kesembuhan tubuh menjadi suatu bukti kuasa yang telah membarui hati. Kristus meminta agar orang sakit lumpuh itu bangkit dan berdiri. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Orang sakit lumpuh telah mendapat dari Kristus suatu kesembuhan baik dalam jiwa maupun dalam tubuhnya. Kesembuhan kerohanian diikuti oleh kesembuhan badani. Pelajaran ini janganlah dilupakan. Pada zaman ini terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani, sebagaimana orang sakit lumpuh itu yang sedang merindukan akan perkabaran, dosamu sudah diampuni. Beban dosa dengan keinginannya yang tidak pernah merasa puas adalah dasar segala penyakit mereka. Keinginannya yang mereka tidak akan mendapat kelepasan hingga mereka datang kepada tabib jiwa. Damai yang berasal hanya daripadanya dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan. Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, 10 dan ayat 10, 1 Korintus 15 dan ayat 45. Dan ia masih mempunyai kuasa untuk memberi hidup yang sama sebagaimana ketika ia berada di atas dunia.
Ini menyembuhkan orang sakit, memberi keampunan kepada orang berdosa. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Akibat penyembuhan sakit lumpuh ini kepada orang banyak, ialah seakan-akan surga telah terbuka dan menyatakan kemuliaan suatu dunia yang lebih baik. Pada saat orang yang telah disembuhkan ini melewati orang banyak, ia memuji Allah pada setiap langkahnya dan membawa pikulannya yang kini dirasanya sebagai bulu ayam ringannya, dan orang banyak mundur memberikan jalan kepadanya dengan mulut mereka ternganga keheranan dan berbisik di antara mereka itu sendiri, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat menghairankan. Orang Farisi menjadi bisu karena keheranan dan merasa dirinya kalah. Mereka melihat bahwa tempat ini tidak ada kesempatan bagi perasaan cemburu untuk menghasut orang banyak. Perbuatan ajaib yang telah diadakan kepada orang yang mereka katakan telah mempermukakan Allah telah begitu berkesan kepada orang banyak, sehingga rabi-rabi pada saat itu telah terlupakan. Mereka melihat bahwa Kristus mempunyai suatu kuasa yang mereka anggap hanya daripada Ali. Namun tata caranya yang lemah lembut itu adalah bertentangan dengan ketinggian hati mereka. Mereka menjadi bingung dan malu. Mereka telah mengenal tetapi tidak mengakui akan seorang yang lebih tinggi. Makin kuat bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa di atas dunia ini untuk mengampuni segala dosa. Makin teguh mereka dalam sifat tidak percaya akan Dia. Dari rumah Petrus di mana mereka telah melihat orang lumpuh itu disembuhkan oleh perkataannya, mereka pergi untuk mencari muslihat yang baru dengan maksud untuk mendiamkan anak Allah itu. Penyakit badani itu biarpun berbahaya dapat disembuhkan oleh kuasa Kristus. Tetapi penyakit jiwa itu menahan mereka yang menutup mata dari mereka melihat terang. Kusta dan lumpuh tidaklah sehebat seperti sifat kesombongan dan sikap tidak percaya. Di rumah orang berpenyakit lumpuh yang telah disembuhkan ini terdapat sukacita yang besar saat ia kembali kepada keluarganya dengan memikul tempat tidurnya yang tadinya diangkat dengan perlahan-lahan dari hadapan mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka datang mengerumuni dia dengan air mata kesukaan, seakan-akan mereka tidak percaya apa yang mereka telah lihat sekarang. Ia berdiri di hadapan mereka itu dengan kekuatan yang bani sebagai seorang dewasa yang sehat. Kedua belah tangannya yang tadinya tidak dapat bergerak, kini dapat digerakkannya menurut kehendaknya. Daging tubuhnya yang telah kisut dan hancur itu kini menjadi segar kembali. Ia berjalan dengan tegapnya, kegembiraan dan pengharapan nyata sekali pada wajahnya, dan suatu kenyataan kesucian dan damai telah mengambil tempat cacat dosa dan penderitaan. Perasaan syukur yang gembira menjadi suasana yang meliputi rumahnya, dan Allah telah dipermuliakan melalui anaknya yang telah mengembalikan pengharapan kepada orang yang telah putus harapan dan kekuatan kepada yang tertindas. Orang ini bersama keluarganya telah sedia menyerahkan seluruh hidup mereka itu bagi Yesus. Tidak ada kebimbangan yang dapat memadamkan iman mereka, tapi tidak ada sifat tidak percaya yang dapat menodai kesetiaan mereka itu kepadanya yang telah membawa terang ke dalam rumah tangga mereka yang dijajah oleh kegelapan. So, sampai di sini sahaja pembacaan kita untuk hari yang ke-100. Terima kasih semua. So, mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas pelajaran Engkau hari ini Tuhan. Kami telah belajar bagaimana Engkau telah menyembuhkan orang yang sakit, tapi Engkau telah dipersalahkan, di mana itu kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya Engkau lakukan. Yesus lakukan pada ketika dia datang turun ke dunia suatu ketika dulu, di mana ia memberikan pengharapan kepada orang lumpuh yang dikatakan berdosa dan tidak layak untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa memberikan pengharapan kepada orang yang betul-betul ingin bertobat, betul-betul ingin mencari Engkau Tuhan. Dan kami ingin menjadi seperti orang lumpuh tersebut. Walaupun kami berada dalam kesusahan, kami ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Terima kasih atas berkat Engkau hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys, and jumpa lagi. God bless. Bye.